Penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara, telaah filosofis, sosiologis, teknis, dan yuridis normatif. Oleh R. Agus Supriyanto. Abstrak. Tulisan ini mengkaji urgensi penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara berdasarkan argumentasi filosofis, sosiologis, teknis, dan yuridis normatif. Secara substansial, aparatur desa telah menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan dalam lingkup desa, termasuk pengelolaan keuangan, aset, data, dan pelayanan publik. Namun, secara yuridis normatif status mereka belum ditetapkan sebagai aparatur negara, sehingga menimbulkan kelalaian konseptual, kesalahan desain administrasi, ketidaktuntasan regulasi, dan ketidakadilan struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tulisan ini menegaskan bahwa desa merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga aparatur desa secara logis harus ditempatkan sebagai pejabat negara dan pegawai negara di desa, baik yang masih bertugas maupun yang telah purna tugas. Pendahuluan. Desa merupakan unsur fundamental dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam perspektif tata negara modern, pemerintahan desa bukan sekadar organisasi komunitas, tetapi bagian dari sistem pemerintahan nasional yang menjalankan fungsi-fungsi negara. Namun demikian, status aparatur desa dalam kerangka aparatur negara masih menyisakan persoalan yuridis yang belum tuntas. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan penguatan kedudukan desa, namun belum menetapkan secara eksplisit bahwa aparatur desa adalah aparatur negara. Kesenjangan antara fungsi dan status ini menimbulkan ketidakpastian hak, perlindungan, dan kedudukan aparatur desa dalam sistem birokrasi nasional. Landasan filosofis, sosiologis, dan teknis. Secara filosofis, sosiologis, dan teknis aparatur desa adalah aparatur negara karena mereka merupakan pelaksana fungsi-fungsi negara di wilayah desa. Ketidaksesuaian antara realitas tersebut dan pengakuan yuridisnya menimbulkan berbagai ketidaksinkronan sistemik. Bentuk-bentuk ketidaksesuaian sistemik. Belum ditetapkannya aparatur desa sebagai aparatur negara merupakan pertama, kelalaian konseptual. Sebab konsep administrasi negara menempatkan desa sebagai elemen struktural negara. Kedua, kesalahan desain administrasi. Karena desa belum diintegrasikan penuh dalam rantai birokrasi negara. Ketiga, ketidaktuntasan regulasi. Karena kerangka hukum belum memberikan status formal kepada aparatur desa. Keempat, ketidakadilan struktural dalam sistem NKRI. Karena aparatur desa menjalankan fungsi negara tetapi tidak menerima pengakuan negara yang setara. Argumentasi dasar penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara. Pertama, desa adalah bagian dari negara dalam kerangka NKRI. Desa merupakan subsistem negara yang menjalankan fungsi pemerintahan publik. Secara konstitusional desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Undang-Undang Desa 2014. Kedua, sumber daya desa adalah sumber daya negara yang dikelola menjadi otonomi desa. Sebagaimana daerah mengelola sumber daya negara melalui otonomi daerah, desa mengelola sumber daya negara melalui otonomi desa. Oleh karena itu, keuangan desa adalah keuangan negara, kekayaan desa adalah kekayaan negara, dan aparatur desa adalah aparatur negara. Argumentasi ini sejalan dengan kajian tentang public resource management yang menempatkan
Setiap entitas pengelola sumber daya negara sebagai bagian dari struktur negara. Rosenblum, 2015. Ketiga, desa menjalankan fungsi negara, bukan sekadar fungsi komunitas. Fungsi pemerintahan desa mencakup administrasi publik, pelayanan dasar, penganggaran, dan penegakan hukum administratif. Keempat, desa mengelola keuangan, aset, data, dan pelayanan negara. Aparatur desa mengelola anggaran negara APBN atau APBD, yang ditransfer melalui dana desa dan alokasi dana desa. Kelima, aparatur desa menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas yang dilakukan aparatur desa bukan fungsi adat, melainkan fungsi pemerintahan formal, sebagaimana didefinisikan dalam literatur administrasi publik. Urgensi dasar hukum. Secara yuridis normatif, penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara membutuhkan dasar hukum eksplisit berupa undang-undang atau perubahan undang-undang, karena ketidakjelasan status hukum menimbulkan ketidakpastian hak aparatur desa, lemahnya perlindungan hukum, dan terhambatnya pengembangan kapasitas aparatur desa sebagai bagian dari aparatur negara. Konsekuensi penetapan status aparatur negara. A. Kepala desa sebagai pejabat negara. Kepala desa harus ditetapkan sebagai pejabat negara di desa karena menjalankan kewenangan publik, mengambil keputusan administratif, dan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Perangkat desa sebagai pegawai negara di desa. Perangkat desa adalah pegawai negara di desa, yang istilah resminya adalah pegawai negeri di desa dalam struktur aparatur negara. Hak aparatur desa. Pertama, hak aparatur desa yang masih bertugas. Aparatur desa yang masih menjabat berhak atas gaji, tunjangan jabatan atau profesi, tambahan penghasilan, pengembangan karir, dan perlindungan hukum layaknya aparatur negara. Kedua, hak aparatur desa yang telah purna tugas. Aparatur desa yang telah purna tugas berhak atas pensiun atau kompensasi pengabdian yang layak. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan dalam manajemen aparatur negara. Nego dan Kalau, 2018. Ketiga, status untuk semua aparatur desa. Penetapan ini mencakup seluruh aparatur desa, kepala desa, perangkat desa, yang masih bertugas, maupun yang sudah purna tugas. Kesimpulan, secara filosofis, sosiologis, dan teknis aparatur desa adalah aparatur negara. Namun secara yuridis normatif belum ditetapkan sebagai aparatur negara. Ketidaksinkronan ini menimbulkan masalah struktural, administratif, dan keadilan. Oleh karena itu, penetapan aparatur desa sebagai aparatur negara merupakan keharusan konstitusional, administratif, dan moral. Kepala desa harus ditetapkan sebagai pejabat negara di desa, sementara perangkat desa sebagai pegawai negara di desa. Kebijakan ini harus berlaku bagi seluruh aparatur desa, baik yang masih bertugas maupun yang telah purna tugas.